Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemauan, kemampuan, panjang umur. Sehingga alhamdulillah ba'da maghrib ini kita kembali bersama-sama dalam rangka merealisasikan program baru ya. Semoga kehadiran kita di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh ya, kalau andai kata malaikat pencatat kehadiran Mushola Al-Furqan bisa berbicara, mungkin mereka sedang ngobrol. Malaikat itu ngobrol ya kayak orang, andai manusia gitu. Tapi kan ini bukan manusia, malaikat pencatat di musola bukan manusia, beliau adalah malaikat ya. Mereka adalah malaikat. Ini andai manusia pasti sedang ngobrol. Ya Allah, beda ya. Misalkan dua nih malaikatnya lagi ngobrol, beda ya antara masjid, madrasah, sama pasar, sama mall. Kalau mall kan setiap hari yang datang berbeda-beda orangnya ya, bergerombol, atau enggak pasar banyak bener. Tapi kalau malaikat penjaga, pencatat kehadiran di musola itu tugasnya cukup enteng. Karena ya nggak banyak yang hadir di musola. Bahkan mereka menamakan kehadiran di musola itu 4L. Lu lagi, lu lagi. Fatih lagi, Umi lagi. Jadi udah nggak banyak harus nyatetin ini lah. Tahuan udah 4L. Lu lagi gitu kan. Nah, tetapi nggak apa-apa. Ini sedari zaman dulu pun juga memang seperti ini. Tetapi tetaplah kita beristiqomah. Tetaplah kita menjadi pahlawan untuk tempat kita sendiri. Dengan jalan apa, dengan cara apa ya, bahwa pahlawan itu tidak harus berperang di medan perang ya, karena memang sekarang sudah bukan di zaman perang, kita sudah di zaman alam merdeka. Tetapi kita harus menjadi pahlawan dengan sesuatu atau hal bentuk lain. Apa diantaranya ya, kata Allah di dalam hadis qudsi adalah Allah langsung mewahyukan kepada Nabi gitu kan. Nah kemudian apa kata Allah? Sesungguhnya aku ketika ingin memberikan sebuah bencana, sebuah azab kepada kepada sebuah kaum, kepada sebuah desa. Nah maka kata Allah, aku nggak jadi nurunin bencana, nggak jadi nurunin adab kepada sebuah kaum atau sebuah desa gitu, karena 3 hal. Yang pertama adalah karena di kampung itu, di desa itu, waalaikumsalam warahmatullah, di kampung itu, di desa itu masih ada yang mau meramaikan atau memakmurkan masjid atau musola gitu ya. Jadi Allah nggak jadi nurunin adab, nggak jadi nurunin musibah kepada kaum itu, kepada desa itu, kepada kampung itu, karena ada 3 hal di sana. Yang pertama, Allah melihat masih ada orang yang mau memakmurkan masjid atau musola. Jadi yang aturannya Allah mau turunkan bencana gitu, adab pada daerah tersebut atau kepada orang tersebut, nggak jadi karena masih ada yang mau meramaikan masjid. Jadi dengan kata lain, orang yang mau meramaikan masjid itu adalah pahlawan untuk daerahnya, pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan yang nggak dikenal. Padahal sesungguhnya boleh jadi tempat kita aman-aman saja, tidak ada bencana ataupun adab, itu
adalah oleh karena masih ada orang yang mau memakmurkan masjid, masih ada orang yang mau berjamaah. Yang memakmurkan masjid innama ya'muru masajidallah. Ya'muru itu meramaikan, bentuknya tuh umum kalimatnya. Jadi bukan hanya sekedar sholat berjamaah saja, kalau itu sudah biasa. Mungkin kalau kita mengumpulkan dana untuk membuat sebuah masjid dengan cara apapun, insya Allah itu akan bisa. Mungkin dengan jalan meminta di jalanannya, walaupun memang sepertinya kurang kurang terhormat. Atau enggak kita dengan swadaya mengumpulkan, menabung, itu bisa. Kalau membangun sebuah masjid mungkin enggak terlalu sulit. Yang sulit adalah bagaimana upaya memakmurkan, meramaikan, mengisi kegiatan masjid dan musola dengan berbagai hal. Ini kita di sini mati-matian, SIAA terutama mati-matian membangkitkan, mengajak bagaimana caranya agar musola kita ini tempatnya udah baik, udah di keramik, bahkan di dalam pakai granit, pakai AC, udah nyaman. Nah, ini adalah tugas kita yang paling berat, adalah bukan pada tugas untuk membangunnya, tetapi tugas untuk mengisinya. Kalau di mana-mana DKM masjid misalnya melihat ubin atau keramik pecah satu, mungkin besoknya langsung diganti. Ngelihat pintu ini kurang bagus, besoknya langsung diganti. Tetapi jarang dimanapun juga DKM masjid memperhatikan tentang bagaimana caranya merekrut jamaah sebanyak-banyaknya agar mau mengisi gitu, agar mau mengisi masjid dan musola. Nah, maka sekali lagi ada 3 tadi. Yang pertama adalah Allah tidak menurunkan bencana itu karena masjid atau musola itu masih ada yang mau meramaikan. Nah, mudah-mudahan kita yang selalu istiqomah, padahal kita pun juga sama manusia biasa, punya rasa malas, punya rasa enggan, terkadang ya banyak keperluan ini itu, tetapi ikhlaskanlah, niatkanlah di dalam hati kita bahwa ini adalah perjuangan. Perjuangan kita bukan hanya untuk kita, tetapi untuk masyarakat kita. Karena sesungguhnya langsung ataupun tidak langsung, dengan kita mau meramaikan, mau memakmurkan masjid atau musola, itu kita sudah menjadi pahlawan untuk daerah kita sendiri. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan malu, jangan takut, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Jangan merasa hina ketika kita ke musola lagi itu, tetapi istiqomahlah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan untuk menghapus dosa-dosa kita gitu, untuk mengimbangilah setidaknya, karena kita sadari bahwa diri ini tuh jauh dari kesempurnaan, bahwa diri kita itu banyak dosa. Ya, imbangilah dengan kebaikan. Wajar ketika kita ada saatnya kita karaokean, ada saatnya kita bersenang-senang, tetapi hal itu jangan sampai melalaikan, melupakan kita dari belajar, dari mengumpulkan, menabung kebaikan. Nah, baik, pada kesempatan ini, ya ini adalah permulaan kita. Mudah-mudahan insya Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan istiqomah setiap ba'da maghrib dari malam Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Ayo kita ikhlaskan diri kita, luangkan waktu kita, sempatkan waktu kita, karena ibadah itu jangan nunggu jangan ketika kita di waktu sempat saja, tetapi sempatkan waktu kita untuk ibadah. Jangan hanya bisa kita ibadah di waktu sempat. Kalau misalkan cucian piring udah, nyuci udah, aduh ngapain ya, mumpung lagi sempat baca Quran, bagus, itu bagus. Tetapi yang lebih baik adalah ketika kita sedang sibuk menyempatkan diri baca Al-Quran. Itu amalan terbaik. Mungkin bisa 1 berbanding 10. Kita lagi sibuk kerja, lagi nyuci piring, ingat, ya Allah ini udah jam 7 belum sholat duha, sempatin 2 rakaat sholat duha. Itu adalah ibadah yang hebat. Jadi yang Allah lihat itu adalah usaha kita. Maka
beribadahlah. Ibadah itu jangan hanya ketika kita ada sempat, ada waktu sempat, tetapi yang terbaik adalah sempatkanlah waktu di sela-sela kesibukan kita, gitu ya. Nah baik, malam hari ini kita belajar tajwid karena saya ngerasa prihatin ya, ngerasa apa gitu ketika mendengarkan ibu-ibu membaca Al-Qur'annya masih agak sedikit belepetan. Nah oleh karena itu kalau kita ngaji Al-Qur'an atau belajar tajwid hanya seminggu sekali, itu rasanya tuh kurang berbekas. Jangankan yang seminggu sekali, setiap hari pun juga lama bisanya. Maka oleh karena itu di sisa waktu, di sisa usia kita, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sampai kita tutup usia. Belum bisa ilmu tajwid, tetapi kalau kita mau belajar, insya Allah Allah catatkan sebagai orang yang bisa, gitu. Karena manusia yang mulia itu adalah ketika dia meninggal ada niat untuk belajar, ada niat untuk memperbaiki diri. Manusia yang terburuk adalah ketika dia meninggal niat baik aja nggak punya, niat baik aja nggak punya orang meninggal. Yang terbaik adalah ketika dia meninggal sudah ada niatan baik, dan bukan hanya niatan baik, tetapi dia realisasikan. Karena saya sering bilang bahwa dalam urusan ilmu, ketika kita kemauan untuk belajar ada, kemauan untuk belajar ada, ya Allah saya pengen belajar tajwid, tetapi kesempatan tidak ada, maka tidak akan terjadi ilmu. Maka terjadinya ilmu itu masuk ke otak kita ketika kita ada kemauan pun kesempatan ada, itu baru terjadi suksesnya ilmu. Nah malam hari ini kita belajar tajwid ya Mak. Ini tulisannya kayak gini ya, ini untuk sementara pakai papan tulis ini dulu, insya Allah besok kita carikan dah yang duduk. Nama tajwid, tajwid itu tulisannya kayak gini nih, kayak tajwid, tajwid. Nah, kalau anak-anak dulu suka dengarnya tuh tajwid ya Mbak ya, tajwid bukan pakai dal tapi tajwid, yang benar tuh tajwid, tajwid, bukan tajwid, bukan, tapi tajwid. Nah, lalu apa arti dari tajwid ini, Mak? Apa arti tajwid? Ini kita belajar benar-benar dari dasar ya, dari dasarnya. Nah, kebetulan saya bawa sebuah kitab, nih kitab kecil, nih sahabat yang masih kenal. Ini adalah dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya, pondok pesantren paling besar di Tasikmalaya. Kalian ada yang alumni sana? Ini cetakan lama, kira-kira tahun 96 ya. Iya sekitar segitulah, tahun 96. Ini Miftahul Huda. Saya kali ini bawakan ilmu tajwid dari membawa kitab dari Pondok Pesantren Miftahul Huda. Terima kasih kepada yang telah menuliskan ini, semoga menjadi amal jariah. Ini tajwid. Tajwid itu artinya apa? Tajwid itu adalah al-ityanu bijayyid. Al-ityan, al-ityan, al-ityan bil jayyid. Bil jayyid. Kenapa sih ya nulis? Karena orang kalau hanya bisa mengucapkan tanpa bisa menulis, mah harus ragu dengan kebenaran ilmunya. Gitu. Terutama untuk tulisan Arab. Jadi orang kalau cuma bisa baca, tapi nulis nggak bisa, maka harus diragukan ketika dia ngajarin gitu. Ya, ketika dia ngajarin, kemudian dia tidak bisa menuliskannya dengan benar, berarti ia masih ada kekurangannya. Bukan berarti dia sempurna, tidak. Tetapi setidaknya menunjukkan bahwa kata guru itu menulis nilainya adalah 2 kali membaca. Ketika kita bisa nulis, maka bisa baca. Apalagi untuk tulisan Arab. Ribet. Nah, al-ityanu bil jayyid artinya itu membaguskan. Jadi tajwid itu menurut istilah, menurut lughah,
Lughah itu adalah bahasa ya. Jadi menurut bahasa arti tajwid itu adalah membaguskan. Atau tajwid itu artinya at-tahsin. 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 Membaguskan bacaan gitu, Mak. Jadi emak misalkan jangan deh bahasa Arab, bahasa kita juga kan. Kalau kita ngomong misalkan sama orang yang terkenal, bahasa kita dibagus-bagusin, omongan kita suaranya juga dibagus-bagusin, itu tajwid, Mak. Menurut lughah itu tajwid adalah al-ityanu bil jayyid, membaguskan, atau at-tahsin, membaguskan kata-kata atau huruf. Nah, adapun menurut istilah kan di dalam pelajaran agama itu ada lughah ya, Umi, lughah bahasa, ada istilah. Nah, menurut istilah, jadi istilah tujuan dari tajwid adalah, nah ini lebih berat, ilmun yu'rafu bi, ilmun yu'rafu bi, yu'rafu bi adalah sebuah ilmu yu'rafu bihi, yang dengan ilmu tersebut kita akan bisa mengetahui i'ta'u kulli harfin, untuk memberikan hak-hak terhadap setiap hurufnya, i'ta'u kulli harfin haqqah, untuk memberikan hak pada setiap hurufnya. Artinya apa? Di dalam huruf Arab itu S aja ada banyak, ada sa, ada sya, ada ta, ada so. Itu berbeda. Padahal sama, kalau di kita Latin cuman S. Nah, ta keluarnya dari mana, so bagaimana cara mengucapkannya, sya bagaimana. Nah itu ilmu tajwid menurut istilah. Memberikan ilmu agar mengetahui dan memberikan hak terhadap setiap huruf. Wa mustahiqqahu minas sifati wal madud wa ghairi dhalik. Dan tajwid adalah untuk memberikan hak kepada huruf-huruf apa yang kita baca, memberikan madud, mad, wa ghairi dhalik, dan selain dari mad. Misalkan ketika nanti kita belajar mad tabi'i, bagaimana terjadinya, berapa panjangnya. Nanti mad tabi'inya bertemu alif, berubah nama jadi mad jaiz munfasil, berapa panjangnya, cara membacanya bagaimana. Itu tajwid adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, barangkali begitu kalau secara kasarnya. Memberikan hak mana yang harus dibaca panjang, mana yang harus dibaca pendek. Itu adalah ilmu tajwid ya. Biar kecatat ya dalam hati, nggak apa-apa. Insya hari ini jam berapa ya, 18.58, nggak berasa tinggal 17 menit lagi loh kita ke Isya, belum masuk materi. Memang begitu, ngaji mah nggak bakalan bisa langsung satu kali ngaji ilmu masuk, gak, harus dari awal. Lihat orang ngaji pesantren ya, contoh yang deket aja, anak si A, Erik, atau anak Umi, dua-duanya Faiz, Hasan, masuk pesantren tuh 6 tahun mak, setiap hari ngaji. Itu kan, maka betapa sulit otak kita untuk menerima sebuah pengajaran, itu sulit banget. Maka sekali lagi biar kecatat di dalam hati, tajwid menurut lughah atau bahasa adalah at-tahsin, memperbaiki, membaguskan. Kalau menurut istilah adalah ilmu untuk memberikan hak kepada setiap hurufnya dan agar mengetahui bagaimana ini dibaca panjang atau dibaca pendek. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada pasal yang berikutnya, yaitu tentang hukum mengaji tajwid. Apa sih hukumnya kita belajar tajwid? Apa hukumnya? Nah, belajar tajwid hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi fardu itu ada dua, Mak. Ada fardu, ya. Ini udah lama banget kagak dipakai nih. Nih, fardu kifayah. Yang kedua adalah fardu ain. Lalu apa definisi atau nama dari fardu kifayah? Fardu kifayah artinya itu adalah
Mana nih? Fardu kifayah. Saqatul haraj an fi'lil baqi. Sedikit. Saqatul haraj an fi'lil baqi. Sakoto. Apa Umi masih ingat nggak sakoto? Betul. Sakoto itu jatuh kalau artian bahasanya ya. kalau artian aslinya tuh sakoto tuh jatuh. Tetapi di sini berarti lihat siakul kalamnya, lihat kemana arah bicaranya, kemana arah kalimatnya. Berarti sakotol aroj, jatuh, bebas. Satu makna, jatuh, bebas, lepas. Ketika orang jatuh kan bebas, lepas. Sakotol aroj, bebas, lepas dosa. Bebas dosa, an fi'lil baqi. Ketika ada orang yang sudah bisa sebelumnya. Jadi fardu kifayah adalah sesuatu hal mak bebas dosa. Kalau mak nggak belajar ilmu tajwid, kalau di kampung kita, di tempat kita ada yang udah bisa belajar tajwid. Ada yang udah bisa ilmu tajwid. Misalnya di RT 16, kita taruhlah satu RT. Di RT 16 udah ada satu orang yang bisa tajwid. Misalnya mahir dia idhar, idgham, ikhfa, maka satu RT tersebut tidak terbawa dosa. Gugur, sakoto itu bener, gugur, jatuh, lepas, bebas. Bebas dosa cuma satu RT kalau di RT tersebut udah ada yang bisa ilmu tajwid. Itu maka kalau di lingkungan kita ada yang bisa satu saja ilmu tajwid, itu udah jadi pahlawan. Walaupun tidak ketahuan secara agama, secara syar'i, ketika ada orang yang bisa ilmu tajwid misalkan, itu udah menjadi pahlawan bagi RT-nya karena udah bisa menyelamatkan satu RT. Duar loh enggak. Nah ini kali ya. Orangnya ada ya? Oh ya nggak apa-apa. Dengar ya. Nama begitupun banyak yang masuk terhadap fardu kifayah itu, kayak sholat jenazah itu fardu kifayah. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal di RT 16, kemudian ada dua orang misalkan perwakilan dari RT 16 pergi ke musola menyolatkan jenazah, maka emak yang nggak ikut, emak nggak kebagian dosanya, udah bebas dosa, udah diwakili sama dua orang dari RT 16. Maka yang mau nyolatin jenazah itu jadi pahlawan karena misal dari RT lain gitu. Ya kita hitung lingkungan kecil aja. Misalkan yang meninggal itu di lingkungan RT 16 lah. Berarti satu RT lah, kita lingkungan paling kecil di kita kan RT. Harusnya mah kalau memang kita pengen dapat wajibnya, ini pahalanya wajib loh, fardu. Kalau kita pengen dapat wajibnya, maka semuanya harus datang, dapat pahala wajib. Tapi andai kata kita ada halangan ini dan itu gitu ya, yang datang cuma 2 atau 3 orang, maka yang satu RT itu tidak terbawa dosanya. Kalau semuanya nggak ada dari RT itu meninggal misalkan di RT 16, berarti kewajiban orang RT 16 dong. Nggak ada yang nyolatin satupun, maka itu dosa. Nah, ini kalimat sana yang meninggal di RT 16, misalnya umpama kan AA RT 6, ini AA yang mau ya. Ya intinya apa ya, lingkungan di kita itu kan lingkungan terkecil adalah RT. Mungkin kalau di sini kan walaupun si A depan-depanan sama emak ya sama Uni beda RT, tetapi itu masih selingkungan kita lah, orang-orang terdekat lah gitu Mbak. Ya intinya dari daerah situ ada 1-2 yang menyolatkan, itu nggak kebawa dosa. Tapi bagi yang mau menyolatkan, maka itu pahalanya pahala wajib itu nih. Maka bagi orang yang mau nyolatin itu jenazah, maka untuk dia pahala fakirotoni, 2 gunung. Ingat, pahalanya gede banget tuh di balik musibah. Yang mau nyolatin, maka pahalanya diberikan 2 gunung besarnya. Kalau ibu-ibunya ikut serta gitu. Ikut serta apa? Ya justru yang dianjurkan adalah menyolatkan jenazah untuk laki-laki dan perempuan.
Jadi kita jadi balik lagi ngajinya. Sudah sering si A bahas, tugas ibu-ibu mah lebih ringan untuk mendapatkan pahala 2 qirot ini. 2 qirot itu 2 pahala yang seperti gunung yang besar. Ibu-ibu mah gampang, takziah datang ke itu, kemudian batulah sahibul musibah, menyiapkan segala macamnya. Kemudian setelah itu menyolatkan, sudah dapat 2 qirot, pahalanya besar seperti 2 gunung. Karena perempuan mengantarkan ke makam itu makruh, mengantarkan jenazah ya, bukan ziarah. Ingat, mengantarkan jenazah, bukan ziarah, bukan. Ketika dia ada orang meninggal nih, bagi perempuan mengantarkan jenazah ke makam adalah makruh hukumnya. Cukup bagi perempuan itu takziah, bantu sahibul musibah, kemudian sholatin. Ini di kita suka kebalik, malah suka rame nganterin ke makamnya. Padahal nganterin ke makamnya bagi perempuan adalah makruh. Lalu kisah ini diambil dari mana? Seorang sahabat Nabi, kalau tidak salah namanya Ummu Salamah ya, yang sudah tua itu, bukan? Nah, suami beliau itu kan meninggal di medan perang. Kemudian Ummu Salamah ini minta kepada Rasul, ya Rasulullah, izinkan saya untuk mengantarkan jenazah suami saya untuk yang terakhir kalinya ke kuburan. Tetapi Nabi melarangnya. Yang melarang di sini bukan berarti mengharamkan, kan larangan di dalam hadis atau Al-Quran itu ada yang makruh, ada pula yang benar-benar haram. Nah, tidak diizinkan oleh Nabi untuk mengantarkan jenazah ke kuburan walau itu suaminya. Lalu apa yang Ummu Salamah? Mohon maaf takut salah ya, pokoknya udah tua. Nah, lalu apa yang Ummu Salamah dapatkan? Akhirnya Ummu Salamah dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW. Untuk apa? Menghormati dalam keadaan yang labil. Kemudian jadi Rasul menikahi Ummu Salamah, menikahi yang lain bukan karena tujuan nafsu syahwat, tidak. Udah tua udah seumuran mohon maaf, contohnya kayak abah meninggal gitulah istilahnya. Karena emak tadi mengikuti, Ummu Salamah ini mengikuti apa yang dianjurkan Rasul, tidak mengikut mengantarkan, maka diberikan hadiah, dinikahi oleh baginda Rasul. Ya, lalu emang hadiah apa? Ya bukan hadiah besar lagi. Rasul punya khatamun nabiyyin. Rasul itu punya cap kenabian yang berada di antara belikat di sini nih, di punggung. Dia dalam sebuah keterangan disebutkan seperti rambut yang tumbuh. Seperti rambut yang tumbuh dan membentuk tulisan Allahu wahdahu la syarikalah di bagian belikat sini. Ya nanti coba sih ya berkisahlah nanti pas malam Sabtu ya. Ya bagaimana tuh khatmun nabi, khatamun nabi itu apa? Siapa yang udah pernah melihat? Maka siapa yang melihat itu udah dijamin ahli surga. Siapa tuh diantaranya? Istri-istri Nabi yang tentunya melihat. Aisyah, gitu kan? Anak-anaknya. Ini dibelikat diantara nanti saya coba ini kan. Nah itu ya, jadi panjang dan lebar. Maka sekali lagi kalau ada orang yang meninggal, kalau di lingkungan kita ya di sini, maka kita jangan ragu. Kalau perempuan sangat dianjurkan untuk sholat jenazah. Mengantarkan nggak usah ikut. Kenapa demikian? Secara logika juga perempuan umumnya lebih rentan untuk tidak bisa menahan air mata ya. Tapi kalau laki-laki kan insya Allah. Nah kalau bagi laki-laki, kalau hanya dia menyolatkan, tidak mengantarkan, maka itu tidak terkumpul 2 qirot, tidak mendapatkan 2 pahala yang besar seperti 2 gunung. Gitu kalau hanya menyolatkan, tidak mengantarkan. Nah hadis ini senada dengan man sholatal isya jama'atan. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, pahalanya seperti ibadah separuh malam. Siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah, itu pahalanya seperti ibadah sepanjang malam. Nah bagaimana kalau sholat isyanya saja yang berjamaah, kemudian subuhnya enggak? Maka kata para ulama itu tidak sempurna. Yang sempurna seperti ibadah sepanjang malam itu tadi subuhnya, maka isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah. Sama kayak yang tadi tuh. Kalau laki-laki hanya bisa takziah, menyolatkan, tidak mengantarkan, tidak mendapatkan pahala 2 qirot. 2 qirot itu sebesar gunung salah satunya.
Nah, maka dari musibah pun juga banyak tersimpan hikmah. Itu ya, itu fardu kifayah, banyak sekali yang fardu kifayah itu. Nah, ilmu juga, ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ini lagi urusan ilmu. Yang fardu kifayah lagi apa? Dokter, kedokteran. Itu fardu kifayah. Kalau di daerah kita, di lingkungan kita ada yang udah jadi dokter ngerti, alhamdulillah, kita ke bawah bebas ya. Matematika itu juga sama, ilmu-ilmu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ilmu waris, itu kan faraid. Nah, ini kita ilmu tajwid. Jadi tadi ilmu tajwid itu hukumnya fardhu kifayah. Jadi kalau udah ada orang yang bisa, misalkan di lingkungan kita, alhamdulillah CRT nggak kebawa dosa karena ada yang bisa. Betapa bahagianya orang yang bisa tersebut, bisa menyelamatkan satu RT. Pahalanya ini jarang banget dibahas kalau lagi ngaji. Justru orang-orang yang begitu adalah berpahala besar, menyelamatkan orang. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana hukum membaca Al-Quran memakai tajwid. Hukum membaca Al-Quran memakai tajwid itu hukumnya adalah fardu ain. Belajar tajwidnya fardu kifayah, tapi hukum membaca Al-Quran memakai ilmu tajwid adalah fardu ain, wajib kepada setiap orang. Lalu definisi dari fardu ain itu apa? La yasqutul haraj an fi'lil baqi. La yasqutul haraj an fi'lil baqi. Tidak bebas dosa kalau misalnya orang lain melakukannya. Belajar baca Al-Quran dia memakai tajwidnya baik dan benar, sementara emak baca Al-Qurannya tidak memakai tajwid, emak nggak bebas dosa, emak berdosa karena baca Al-Quran nggak pakai ilmu tajwid. Emak nggak bebas dosa walaupun umi melakukannya sudah memakai ilmu tajwid. Nah, pertanyaan buat kita kan yang agak sedikit mengherankan, belajar ilmu tajwidnya fardu kifayah, tidak wajib pada setiap orang, tetapi membaca Al-Quran memakai ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Artinya apa ini? Ini adalah boleh jadi kalau untuk orang Arab yang dia lahir di Arab dengan bahasa Arab, tentunya dia sudah tidak lagi harus belajar ngucapin zo, ngucapin ta, ngucapin sya, sok, karena memang dia lahir di lingkungan Arab. Membaca Al-Quran juga emang sama aja kayak membaca di tulisan biasa. Jadi dia tidak usah membaca, tidak usah belajar tajwid. Jangan salah, nggak setiap orang Arab bisa ilmu tajwid, nggak setiap orang Arab bisa ilmu nahwu, sorok, enggak. Sama aja kayak kita, bahasa kita juga kan bahasa Indonesia nggak tahu nih ilmunya, tapi bisa ngucapinnya. Nah, itu untuk orang Arab. Tapi untuk orang kita dua-duanya wajib. Karena kenapa? Ini sangat bersangkutan. Bagaimana mungkin pembacaan kita dalam membaca Al-Quran bisa baik dan benar kalau tidak belajar? Sementara bahasa kita kan beda bahasanya. Misalkan kita nggak ada sya, nggak ada sok. Sementara tajwid harus, Al-Quran mengharuskan itu. Maka ini wajib buat kita dua-duanya. Karena logikanya bagaimana mungkin bacaan Al-Quran kita bisa baik dan benar kalau tidak belajar ilmunya. Kalau untuk orang Arab ya boleh jadi karena dia lahir tinggal di tempat yang berbahasa Arab dengan memakai tulisan Arab. Ya, maka oleh karena itu yaitu betapa pentingnya kita belajar tajwid. Karena bagaimanapun suara indah kita kalau tidak memakai ilmu tajwidnya ya nggak jadi apa-apa. Jangan sampai nada sama tajwid itu salah menerapkan. Artinya harusnya kan nada ngikutin tajwid, bukan tajwid ngikutin nada. Ayo silakan Fatih. Ya baik, itu ya belum masuk ke pelajarannya, baru baru mengenal saja ilmu tajwid. Waktunya sudah tidak cukup, tetapi tidak apa-apa kalau kita terus mau belajar, insyaallah Allah berikan jodoh. Mungkin itu saja, nanti besok dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.